Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi teman-temanku semua dimanapun Anda berada. Seperti biasa ya teman-teman, belajar teknikal trading. Oke, kita sudah berada di market kripto IDX ya, kripto yang saya sukai. Oke, di 1 menit sudah breakout daripada support ya. Sekarang dia koreksi ke atas. Oke, saya akan open posisi sell ya, 3 menit. Apa kekuatan tren ini cukup lumayan ya, karena kalau kita lihat di 5 menit ya, pendukungnya di sini sudah lahir resisten ya. Di sini juga ada resisten ya, yang mana ini sudah di puncak. Ini resisten lahir karena ada resisten ini ya. Oke, di bawah ada support area TP ya, yang mau dituju ya oleh harga ya. Oke, kita tunggu. Kalau salah durasinya, apakah durasinya cukup ya untuk menurunkan harga ya. Kita mengikuti arah tren ya, ke arah tren kecenderungannya ke bawah ya, tapi ini juga ada dorongan ke atas ya. Saya berpatokan pada tren. Yang kedua, supportnya udah di breakout ya, tapi di sini sudah ada support yang belum bisa di PO ya, supportnya ini. Tapi kita tunggu ya, di sini juga ada resisten yang belum bisa di breakout ya. Artinya ini konsolidasi di sini. Apakah dia lebih kuat untuk membreakout area support ini? Kita tunggu ya, karena trennya juga cenderungnya turun ya. Oke, kita tunggu durasinya ya, durasinya apa tahan apa enggak ya. Sekarang kita tinggal menentukan durasi ya. Kalau tren sudah ketahuan dia mengarah ke bawah, SNR nya atau supportnya udah di breakoutnya ya, sempat dia koreksi minta naik tapi nggak bisa membreakout area resisten ya, yang terdekat. Oke, profit ya teman-teman ya. Ini sudah tidak bisa di breakout, artinya ya dia berlanjut ke bawah. Sekarang ada support, apakah ini di breakout ya, kita tinggal nunggu aja. Geser 5 menit udah di area sumbu ya, udah seimbang sama sumbu. Oke, sumbunya di breakout ya. Saya akan open posisi sell lagi 2 menit ya. 2 menit. Kita masih tetap sell ya, mengikuti arah tren, cuman durasi kita bisa nggak tercapai ya, karena durasi adalah penentu ya, penentu terakhir. Yang penting udah tahu dasarnya, dasar trading ya, support dan resistennya. Atau yang pertama trennya, support dan resisten ya, pendukung-pendukung juga sudah jelas ya, dia mengarah ke bawah ya. Tapi di sini masih ada support, berarti ada
kesempatan dia untuk turun ke bawah ya. Oke, sini juga udah di level tertingginya ya, udah di level tertingginya, artinya di area resisten ya. Di 5 menit 15 dia sudah melebihi ya, sudah melebihi daripada dan ini ya. Oke, kecenderungannya kalau di TF15 juga naik, 5 menit juga mengarah ke bawah ya, berlawanan ya, perlawanan. Oke, tinggal durasinya cukup apa enggaknya ya. Oke, 5 menit sudah cukup jauh ya, 1 menit sudah di atas. Oke, kalau ini loss kita analisa lagi, yang penting kita udah tahu dasarnya ya, dasar tradingnya, trend, SNR, pendukung-pendukung. Kita tinggal ngatur durasi. Oke, terlalu ke bawah ya, ternyata breakout. Sekarang udah breakout, yang penting teman-teman ya, kita bisa ambil sell lagi ya teman-teman ya, ambil sell lagi. Kurasa dia ini tidak sanggup ya breakout. Oke, loss ya, saya akan ambil sell lagi, tetap mengikuti arah tren ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, kita tambahin dari open posisi tadi berapa ya, loss nggak nampak. Oke, kita lihat di TF 15 detik, 15 detik kita mengarah ke bawah ya, 15 detik ke bawah, supportnya udah di PO ya, kita tinggal tunggu. Oke, udah ada breakout. Jadi teman-teman ya, kalau sudah tahu dasar tradingnya, kita lebih enak ya, secara tidak sengaja fisiologi kita bisa terjaga ya, kesabaran juga muncul ya di situ kalau sudah tahu dasar trading ya. Karena kalau kita nggak tahu dasar trading, sejago-jagonya itu hanya sementara ya, karena yang paling utama adalah dasar trading ya. Dasar trading ya, saya sudah bilang berkali-kali ya, kita harus tahu tren yang utama, yang kedua support dan resisten, yang ketiga pendukung di TF besar maupun di TF kecil, dan yang keempatnya adalah durasi ya, untuk mengukur kekuatan bahwa dia masih berlanjut turun ya. Jadi kita ambil titik idealnya ya untuk ambil posisinya, agar kita tidak ke sliding ya, jadi bisa ngatur durasi open posisi ya. Jadi walaupun kita belajar sana sini, ada PDF candle to candle ya, saya sih tidak menyalahkan ya, tapi saya juga belajar dari situ ya awalnya ya, belajar dari candle to candle untuk memahami candle, bentuk arah candle yang membawa arah harga ya. Dari situlah saya sedikit demi sedikit saya bisa mengartikan ya, sampai saya bisa seperti ini ya, atau bisa memecahkan dari kebuntuan saya untuk bisa mengenal trading lebih lanjut ya. Oke ya, profit ya teman-teman ya, saya sampai nggak ngelihat
karena saking asik ngomongnya. Pokoknya selama ini teman-teman saya berbagi ya pengalaman ya, berbagi pengalaman sama teman-teman, bahwa saya juga seperti teman-teman ya dulunya ya, termasuk kayak mana ya, masih nol lah, nggak tahu trading itu kayak mana, nggak tahu arah yang sebetulnya ya, dasarnya nggak tahu ya. Saya belajar dari ibarat kata udah berapa banyak guru ya, guru channel trading ya, tentang membahas tentang trading. Udah banyak saya subscribe karena demi saya kepengin bisa ya, hanya modal subscribe saya kepengin bisa ya. Banyak materi-materi yang diberikan ya kepada kita, tapi ujungnya belum juga konsisten. Oke, dari pertama saya mengikuti area SNR akan turun, ternyata dia NSR tidak selamanya akan turun ya, bisa juga penerusan, ternyata belum juga konsisten. Yang kedua, indikator, memakai indikator ini dan itu segala macam, nggak juga tembus, belum juga konsisten, masih loss juga. Terus ikut lagi bentuk pola candlestick atau chart pattern atau segala macam ya, pun juga nggak bisa dipecahkan, belum bisa belum bisa dipahami, karena semua itu ternyata rupanya sifatnya cuma sementara ya. Sementara dalam arti di saat market mengalami downtrend atau uptrend. Dikala market dengan sideways, keadaan sideways, itu bentuk pola candlestick yang membawa arah harga itu nggak berlaku di situ, karena bentuk pola candlestick di area support atau di area resisten itu tidak serta-merta dia akan melanjutkan trennya gitu atau melanjutkan harganya, tapi malah justru berbalik ya. Seumpamanya jumpa candle yang membawa arah harga, itulah hijau lah umpamanya di area resisten, dia membawa arah harga atas, tapi karena dengan kondisi market yang sideways, dia malah justru berbalik ke bawah gitu loh, malah kebalikannya gitu loh. Jadi sifatnya nggak serta merta ya, kecuali kalau dia lagi up atau lagi downtrend itu mungkin bisa dipakai, tapi kalau dengan keadaan sideways itu bentuk pola candle yang membawa arah harga naik bisa dibatalkan atau malah justru berbalik arah gitu loh, menjadi turun. Begitu juga yang di support membawa arah harga naik ya, merah ya, ternyata dia malah membawa arah harga turun ya. Kalau di support membawa arah harga turun, candle merah, ternyata dia malah berbalik ke atas gitu loh. Jadi nggak bisa dipakai serta merta untuk selamanya gitu loh. Jadi setelah saya pelajari sekian tahun ya termasuk sih belum lama ya, maksudnya saya belajar sendiri yang mengartikan arti istilahnya, memecahkan kebuntuan saya ya, karena saking pengen bisanya ya alhamdulillah ternyata simple ya. Kalau sudah bisa mengartikan semuanya itu simple. Trading itu hanya kita butuh waktu untuk belajar dan mengenal sebuah market ya, jadi butuh waktu lama gitu loh untuk belajar itu, untuk belajar trading. Bergabung dengan grup sana sini ya belum juga konsisten gitu loh. Jadi banyak sekali waktu yang terbuang untuk saya karena pengen saya
bisa kayak mana caranya bisa trading konsisten gitu loh. Jadi saya berusaha sekuat tenaga saya untuk agar saya bisa. Jadi alhamdulillah ya, saya sekarang berbagi dengan teman-teman ya apa yang saya dapat, agar teman-teman tuh lebih paham nantinya ya, lebih paham ya. Karena saya memecahkan ini, kebuntuan saya ini karena saya belajar gitu loh, fokus belajarnya. Jadi sekian tahun saya belajar ke sana ke sini dengan youtuber yang membahas tentang trading, ya ternyata nggak gul juga, belum juga konsisten ya. Dengan kegigihan saya ya, dengan kepenginnya saya pengen bisa, jadi saya harus bisa gitu. Kayak mana kok bisa turun, kok bisa naik gitu loh, kenapa, ada apa sebenarnya gitu loh. Saya open buy dia malah turun, open sell malah dia naik gitu loh. Jadi saya belum konsisten gitu. Ikut PDF ini juga nggak pas, itu ikut PDF itu juga nggak pas ya. Akhirnya saya berpikiran sendiri untuk kayak mana caranya saya bisa gitu loh ya. Ternyata saya jawabannya alhamdulillah udah ketemu dengan sendirinya juga ya. Kalau sudah tahu dasar trading ya, kita lebih enaknya gini. Jadi secara tidak atau dengan sendirinya ya, dengan sendirinya itu fisiologi kita bisa diatur gitu loh, bisa teratur gitu loh. Kesabaran kita juga muncul secara tiba-tiba gitu loh. Ketenangan kita juga ada di situ gitu. Jadi semua komplit kalau sudah kena dasarnya, dasar tradingnya tuh semua jadi komplit di situ. Kena satu kuncinya, semua jadi menyatu gitu, menjadi satu. Jadi ketenangan jiwa, ketenangan hati gitu kan, fisiologis teratur. Jadi semua serba teratur gitu loh, serba komplit di situ dengan mengenal dasar trading. Karena kalau ya gini ya cerita ya, sehebat apapun trading plan, terus pola bentuk candlestick ya, membawa arah harga naik ataupun turun, itu nggak serta-merta selamanya dia akan tepat gitu loh. Kita punya trading plan tapi kita nggak punya dasar trading. Oke, 1 bulan profit, nanti ujung-ujungnya begitu jumpa market yang benar-benar nggak bisa dianalisa ya, karena belum tahu dasarnya, ya loss di situ, akhirnya deposit lagi. Itulah teman-teman ya. Jadi kita harus tahu dasarnya dulu. Begitu juga karena bentuk pola candlestick, dikala bentuk pola candlestick uptrend itu bisa sama dengan pembelajaran kita. Tapi kalau sudah di saat ketemu market sideways atau yang nggak bisa dianalisa, itu membawa arah harga bisa berbalik menjadi turun. Begitu juga yang turun bisa menjadi naik gitu loh. Karena kita nggak tahu dasarnya dulu. Oh, trennya lagi turun, ngapain bentuk pola candlestick kayak gini dihajar buy, ujung-ujungnya malah turun karena sudah membentur area level harga yang di atas gitu loh. Jadi nggak bisa, memang harganya memang lagi downtrend, tapi dengan sumbu yang panjang di situ kan, bisa juga sumbu yang panjang-panjang ya. Kita juga bisa contohkan di sini ya, seperti kayak gini kan ya. Kalau kita nggak tahu kan bingung ya, ini kan di 5 menit ya. Tapi kan kalau kita tahu dasarnya tren lagi turun ya, keadaan turun ya, kita harus ikuti arah dia turun gitu loh, jangan malah dilawan gitu loh ya gitu. Makanya gunanya saya memberikan
edukasi kepada teman-teman ini, itu kita harus tahu dasarnya tren ya, kita harus tahu dasar tren, dasar trading lah. Yang kedua, kita harus tahu SNR ya. Kalau yang ketiga dan keempat ya, ketiga dan keempat itu adalah tambahan dalam arti mencari pendukung-pendukung ya di TF-TF yang lebih besar. Kecenderungan tren kemana ya, kan tren lagi yang kena, SNR-nya di mana gitu loh. Sanggup nggak dia menembus resistennya? Nggak sanggup, turun lagi ya kan. Malah justru karena trennya turun, supportnya semakin di breakout gitu loh, bukannya dia semakin naik. Kalau jumpa bentuk harga atau candlestick yang membawa arah harga ke atas ya, membawa arah ke atas, tapi dia malah trennya turun ya, maaf aja ya pasti loss gitu loh. Jadi saya pecahkan sendiri, saya pelajari sendiri, ternyata dasarnya itu adalah tren dan SNR. Yang ketiga dan empat itu adalah pendukung ya, pendukung lagi terjadinya tren di mana posisi support dan resisten. Jadi yang pertama tuh tren itu kita bisa analisa, kita bisa gabungkan yang ke satu sama yang ketiga. Yang ke satu tren ya tren. Yang ketiga adalah pendukung TF besarnya. Jadi ini pengaruh sama ini, karena terjadinya kondisi tren turun ya, kita cari pendukungnya. Jadi pendukung itu di 5 menit lagi turun ya, kita gitu ikuti arah turun gitu loh, jangan ikuti arah naik gitu loh ya. Kita ikuti arah turun aja terus, di mana posisi resistennya kita ambil sell gitu aja gitu. Jadi tahu kita kondisi keadaan pasar di TF besar. Dan yang kedua ya, yang kedua tuh kan SNR itu berkaitan dengan yang keempat, yaitu durasi. Durasi ini berpengaruh sama ini, jadi sependapat sama ini. Jadi kekuatan durasi kita untuk ambil posisi itu di mana ada area supportnya ya, di mana ada resistennya. Kecenderungan tren lagi arah kemana gitu loh ya kan. Semuanya ini keadaan tren lagi turun ya kan, yang mana turun dia resisten ini nggak bisa di breakout ya, resisten ini nggak bisa di breakout oleh resisten yang ini gitu loh, dan membreakout area support ini kan turun. Nah, kita nunggu dia koreksi ke atas baru turun lagi. Kekuatannya di mana ya, di sini support ini. Jadi support adalah berpengaruh dengan durasi. Jadi kekuatan kita untuk menimbang atau mengukur kekuatan durasi itu akan turun lagi dengan adanya tren, kecenderungannya turun pendukungnya gitu. Oke ya teman-teman, jadi saya berbagi ini kepada teman-teman ya, khususnya yang masih baru ya, baru mengenal trading atau yang belum konsisten. Itu saya benar-benar berbagi ikhlas ya, nggak ada embel-embel ya, dalam arti ini itu nggak afiliator, enggak ya. Saya berbagi ya, saya sendiri pun sudah mengalami kerugian juga ya, makanya saya tekun belajar untuk agar saya bisa gitu loh. Sekarang saya lagi belajar konsisten, dalam arti saldo demo saya ambil 200, saya akan naikkan sampai berapa kekuatan konsisten saya ya, untuk menaikkan level ini menjadi tinggi gitu loh ya. Nggak masalah saya belajar lagi, dalam arti saya menggali lagi, menguji strategi ya, bukan menguji strategi ya, menguji
dasar-dasar trading gitu loh. Jadi apakah memang bisa nggak bertahan ya dengan 3 kunci itu, 3 kunci dalam 4 kunci, yang artinya yang utama itu trend sama ya SNR ya, yang kedua SNR ya, itu yang kunci yang utama ini. Kalau untuk yang 2-3 itu adalah pendukung ya, atau kekuatan kita, durasi kita untuk mengambil keputusan bahwa dia masih kuat naik atau turun ya. Jadi yang utama kita harus punya dasarnya ini dulu, trend dan SNR ya, itu dasarnya. Makanya saya lagi belajar konsisten untuk menaikkan saldo demo dari 200 menjadi lebih tinggi loh, lebih besar ya saldonya, sampai seberapa kuat, sampai seberapa akurat trend dan SNR itu ya. Kalau bentuk pola candlestick saya memang terus terang saya sudah tinggalkan ya, terus terang saya nggak memakai pola bentuk candlestick ya, saya hanya memakai kekuatan harga ya, trend, SNR ya, itu aja saya memakai. Yang lain indikator apa semua saya nggak pakai, saya hanya mutlak asli dari pergerakan harga ya yang sedang terjadi di saat masa-masa ini ya, kecenderungan harga yang terjadi yang kita analisa ya. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan buat teman-temanku yang masih baru atau yang belum konsisten ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang diambil ya dari video ini, dari penjelasan saya ini. Karena dasar trading adalah satu, kita harus tahu tren, yang kedua kita harus tahu SNR, yang ketiga dan empat adalah pendukung atau cari TF-TF yang besar untuk tahu kondisi pasar keamana arahnya ya. Jadi yang durasi itu adalah mengukur kita untuk kekuatan bahwa dia masih kuat turun, dan kita ambil posisi juga turun ya. Dengan keadaan tren turun kita ambil posisi resisten kayak mana, lahirnya resisten, bisa mengeplik resisten yang lain apa enggak itu ya di sebelahnya. Kalau enggak kita bisa ambil posisi sell ya, kita ngikuti harga yang terjadi. Kalau naik pun begitu juga, sama, kita nunggu support yang lahir baru kita buy gitu ya. Tinggal ngatur durasinya, kekuatannya teman-teman bisa ngukur nggak dari resistennya itu, support dan resistennya bisa ngukur nggak kekuatan harga itu nyampe nggak ke resisten itu atau ke support itu. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan video kali ini ya ada sedikit penjelasannya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya sama teman-teman. Karena banyak video saya tapi saya belum bisa kayak mana ya menjelaskan pada teman-teman yang pas gitu loh, yang pas untuk menerangkan ya, untuk menyampaikan kepada teman-teman yang pas kayak mana gitu loh. Jadi saya kadang ada suaranya, kadang enggak, kadang tulisan aja gitu ya kan, karena saya bingung gitu loh, saya belum pandai ngomong gitu, enggak pandai bicara gitu loh, maksudnya mengarahkan yang, maksudnya pembicaraannya yang tertata gitu loh, nggak bisa gitu, belum bisa. Jadi saya terus berusaha terus agar saya bisa menjelaskan kepada teman-teman agar teman-teman bisa maksud apa yang saya sampaikan gitu loh. Oke ya teman-teman ya, kayaknya cukup sekian dulu ya, udah terlalu panjang durasinya ya. Intinya teman-teman fokus belajar ya, kenali dulu dasar-dasar trading. Itu saya sampaikan tadi, satu tren, yang kedua SNR, yang ketiga dan empat adalah pendukung ya. Kalau yang keempatnya itu untuk mengukur kekuatan durasi kita ya. Oke, yang masih baru atau yang baru jumpa channel ini bisa dibantu ya subscribe-nya ya, karena dengan subscribe-nya teman-teman channel ini
selalu memberikan inspirasi ya buat teman-temanku yang khususnya belajar trading ya, dan juga di like ya, di share kepada teman-teman ya, agar teman-teman yang baru juga bisa ngerti ya, bisa tahu, bisa belajar bareng di channel ini ya. Kita sama-sama intinya belajar bareng di channel ini, bukan saya menggurui tapi belajar bersama ya. Sedang saya sendiri masih belum masuk real ya, masih memperdalam strategi atau dasar-dasar trading ya. Kalau memang ada pertanyaan ya teman-temanku semua, bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti saya akan jawab semampu saya, sebisa saya, sepengetahuan saya, apa yang saya dapat ya. Dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya atau tombol loncengnya ya, agar video-video selanjutnya saya akan mengupload sama juga, dasarnya sama. Jadi teman-teman biar tidak ketinggalan ya, diklik ya tombol loncengnya ya, agar videonya selanjutnya nggak ketinggalan, karena saya tetap akan membahas tentang ini terus, tren dan SNR ya, itu aja saya bahas. Kalau candlestick, bentuk pola candlestick itu saya nggak pakai ya, saya hanya mengandalkan kekuatan harga, yaitu tren, dan SNR adalah batas-batas harga ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Salam profit ya, semangat teman-temanku, jangan pernah lelah untuk bisa ya, karena tanpa kita belajar kita nggak akan bisa ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.